Caranya untuk memperhalus mengkilapkan bulu ini kawan, ini namanya kalau di kampung kami namanya resede ya. Nah itu kan rayahan. Oh, aduh, oh. Ini pertanyaan bagus sekali Bapak. Aku punya kambing piaraan yang dipersiapkan untuk kontes-kontes bagaimana agar memperindah bulu. Masya Allah, ini pertanyaan luar biasa. Jadi keindahan bulu, warna bulu menjadi indah mengkilat seperti berminyak. Utamanya adalah kambing-kambing kontes. Tapi kambing piaraan untuk daging pun kalau memang itu bisa dilakukan luar biasa karena apa? Ada daya tarik tersendiri di situ. Lah, caranya bagaimana? Gampang. Caranya untuk memperhalus mengkilapkan bulu ini kawan, ini namanya kalau di kampung kami namanya resede ya. Resede ini mengandung unsur N yang sangat tinggi. N itu kalau tidak salah kepanjangan dari unsur kimianya itu natrium, karena ada pupuk namanya NPK. Jadi N nya ada, fosfornya ada, kalium atau kalsium ada. Nah ini N nya sangat tinggi, sehingga oleh kakek moyang kita dulu ini ketika sudah membuat itulah lahan sawah ya, siap tanam, ini disebari daun-daun ini. Setelah daun ini membusuk, disitulah jadi pupuk organik yang luar biasa. Ternyata N nya sangat tinggi, jadi selain bagus untuk ternak kita untuk memperhalus bulu, ini ketika dikonsumsi manusia dalam standar batas-batas yang ditentukan, ini bisa menyehatkan karena ini antitoksin. Jadi dengan caranya ini daun ini maksimal 50 batang, 50 lembar plus daun. Nah, biomoringa, daun namanya kelor. Ini di kampung kami namanya daun kelor. Ini juga di sayur luar biasa karena ini sangat bagus, nilai nutrisinya sangat komplit. Nah ini semua bisa untuk dikonsumsi manusia, tetapi ini kalau kebanyakan di hewan binatang itu biasanya ngeliang atau mabuk karena N nya sangat tinggi. Maka lebih baik kalau memang mau dikonsumsi banyak untuk hewan, dilayukan ya, dilayukan. Ini daun-daun yang ajaib luar biasa. Nah inilah yang membuat halus bulu-bulu dari binatang ternak. Nih nggak terjawab. Ini untuk moringannya juga ini kelor sama. Nah itulah ternak nanti akan halus bulunya. Kemudian lain lagi. Oh ini sebangsa jati, tapi jati rumahan apa jati emas atau apalah itu. Ini sama, jadi memang disukai oleh binatang. Ini saya ambil lagi karena apa, nanti diacak-acak. Lebih baik kita cacah, kita berikan secara bersama. Nah fungsinya dicacah itu mempercepat layu, itu satu. Terus yang kedua efisien, jadi semuanya akan kemakan, nggak diacak-acak itu. Terus yang ketiga, sedianya itu hewan ternak itu tidak suka makan pada daun tertentu, ketika dicampur jadi satu itu nanti kemakan semua ya, kemakan semua. Jadi termasuk hijauan-hijauan yang lain, baik yang kering maupun yang masih basah, dimakan semua. Ini kayaknya sudah terjawab. Oh ini masih satu lagi nih kawan. Ada yang bertanya kemarin ya, lu kok dikasih pur itu kan makan unggas. Iya, apa tidak berbahaya? Tidak, insya Allah tidak berbahaya. Karena sebetulnya pur itu ya, pur itu kan comboran tadinya, itulah comboran, ada basah ada kering lah. Comboran kering itulah digiling. Bapak sudah ada alat gilingan manual tradisional, jadilah kalau dijemur jadi pur. Ya sama saja kalau untuk makan unggas ya namanya pur untuk unggas, kalau untuk ternak kaki empat ya pur kaki empat. Cuman nutrisinya aja yang beda-beda. Kalau untuk unggas dominan yang apa yang diperbanyak. Kalau untuk yang ini kaki empat misalnya kita butuh untuk penggemukan ya, pur ini kita bikin dengan unsur
formulanya diperbanyak, ada presentasinya diperbanyak unsur karbohidratnya, ya karbohidrat. Kemudian karena masih pertumbuhan, nah protein maupun kalsium juga ada di situ, vitamin juga ada dari sisa buah-buahan di pasar buah ya, di pasar itu sayur. Nah sama dikumpulkan jadi satu dengan formula yang sudah ditentukan, digiling. Nah, disitulah jadi kalau sudah kering namanya pur. Lah ketika dikasihkan kepada ternak sama ini dirayah nih, contoh nih, ayo makan itu pur seperti ayam. Nah itu kan rayahan. Oh, stop. udah ya, nanti ini jatahnya kecil, nanti itu kecil. Oke, ini kawan, kenapa rahasianya ternak kita tetap gemuk dengan makanan kebutuhan yang sangat sedikit sekali lah, boleh dikatakan minim, tadi tidak mengurangi standar kebutuhan, tetap gemuk, sehat, agresif. Nah disitulah kunci rahasianya apa? Dari dapur, lagi-lagi dari dapur. Nih dari dapur ya, garam kalau sudah terbiasa, tolong bumbu masaknya ditinggalkan, tidak apa-apa, cukup garamnya saja, dan itu pun garam yang paling murah. Karena garam itu adalah luar biasa untuk meningkatkan stamina, untuk anti apa itu namanya, racun, menetralisir racun apapun yang ada di daun maupun makanan ternak, semua dan insya Allah dari garam. Jadi luar biasa, istilah murahnya kemurahan Allah yang sudah luar biasa di kiri kanan kita. Ini kambing sudah kenyang, tapi ketika ada orang ngomong itu sepertinya mau ikut ngobrol karena mungkin merasa terima kasih. Dan saya sering pesan ya, dibantu berdoa, dibantu berbikin, Tuhanmu sama dengan Tuhan kita, dengan Tuhan manusia ya. Oke, kamu tugasnya makan, istirahat. Kurang lebihnya demikian kawan, tapi jangan lupa di subscribe, kemudian di share agar teman-teman pemula yang lain menjadi tahu betapa mudahnya beternak, efisien, simple, ngirit, kemudian like. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf lahir batin kalau ini merasa ada kata-kata yang mungkin kurang etis, kurang berkenan, karena basic kami itu sebenarnya bukan dari ahli peternakan atau pintar di bidang peternakan, hanya pengalaman. Nah, sedikit pengalaman ini kita niat untuk kita bagi-bagi kepada kawan-kawan yang kebetulan punya hobi ternak, kemudian suatu peluang usaha pula, peluang usaha. Kenapa? Dengan di ruang yang sempit di perumahan kayak gini kita tetap bisa beternak, syukur nanti insya Allah ada hasilnya. Karena kurang lebih 1 bulan yang lalu ternak yang masuk kandang kami itu kan kurus-kurus, masih sangat nampak rompang-rompang, itu sekarang sudah begitu gemuk-gemuk, gede-gede, dan alhamdulillah ini insya Allah sudah pada mulai bunting karena sebelum masuk sini sudah dikawinkan. Nah untuk periode berikutnya nanti kita cek kebuntingan melalui adat kebiasaan kami. Jadi karena kami belum punya alat medis secara modern untuk mengetahui janin itu sudah ada atau belum, nanti kita cek manual menurut pengalaman. Selebihnya demikian kawan, nanti ketemu lagi di channel kami Sukamto Aziz. Kami mohon maaf lahir batin. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.